Saat berada di panti asuhan lantai awal, tiba-tiba datang wakil anggota serikat prajurit. Dia bernama Yulier. Yulier meminta tolong Kirito dan Asuna karena komandan serikatnya dijebak oleh salah satu anggotanya. Dia terjebak di labirin dungeon level tinggi dan tidak bisa keluar. Hal itu disebabkan perkembangan serikat prajurit yang begitu pesat, menimbulkan banyak gesekan, dan akhirnya banyak anggota yang mulai memonopoli tempat pemburuan monster dan ada juga yang meminta pajak kepada player lain. Suatu ketika ada anggota yang melakukan kesalahan dan mau dikeluarkan dari serikat. Namun dia sudah menyiapkan perangkap untuk Tinker yang merupakan komandan serikat prajurit. Dan sekarang Tinker terjebak di labirin level tinggi dan belum bisa keluar. Saat Kirito dan Asuna meragukan hal itu, tiba-tiba Yui-chan berkata agar Mama dan Papa tidak perlu khawatir karena dia mengatakan hal yang sebenarnya. Mereka pun berangkat menuju labirin tersebut. Akhirnya mereka pun sampai di tempat Tinker bersembunyi. Namun tiba-tiba muncul monster seperti malaikat pencabut nyawa. Level monster itu tidak terdeteksi. Kirito dan Asuna menyuruh Yulier membawa Yui ke tempat Tinker untuk teleportasi ke kota. Kirito dan Asuna pun mencoba melawan monster tersebut. Namun hanya dengan sekali serang stamina Asuna dan Kirito tinggal setengah. Hal itu menunjukkan begitu kuatnya monster itu. Asuna pun sedikit ketakutan. Namun tiba-tiba Yui-chan datang untuk menolong mereka. Kirito pun memarahinya karena tidak melakukan teleportasi. Namun Yui-chan pun menjawab, "Jangan khawatir Papa dan Mama." Kemudian monster itu pun menyerang Yui-chan dan muncul tulisan, "Immortal Object" atau objek kekal. Serangan itu tidak mempan kepada Yui. Yui pun mengeluarkan pedang api dan menyerang balik monster itu. Dengan satu serangan monster itu dikalahkan. Setelah mengalahkan monster itu, Yui berkata, "Papa, Mama, aku sudah ingat semuanya." Dan dia menceritakan tentang sistem yang bekerja di dalam permainan ini. Dia menjelaskan dunia SAO dikendalikan oleh satu sistem yang besar yang disebut dengan kardinal. Sistem itu dirancang untuk dapat beroperasi tanpa campur tangan manusia. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan yang sudah ditetapkan. Bahkan sampai urusan pada mental pemain. Mental Health Counseling Program, purwarupa satu kode nama Yui. Itulah aku. Dia menjelaskan bahwa Yui adalah sebuah program yang diberi kemampuan untuk memanipulasi emosi. Agar lebih mudah mendekatkan diri dengan para player. Yui hanyalah kepalsuan, semua bagian dari dirinya adalah kepalsuan. Termasuk air mata yang dia keluarkan. Kemudian Asuna pun bertanya, "Kalau kamu program, kenapa saat kita bertemu kamu tidak mengingat apapun?" Yui pun menjelaskan, 2 tahun yang lalu saat hari peluncuran game ini. Entah kenapa Kardinal melarangku mengakses program yang berhubungan dengan interaksi pada setiap pemain. Aku dipaksa untuk tidak melakukan apapun, selain memantau terus keadaan para pemain. Dan hasilnya sungguh amat sangat mengerikan, berbagai emosi negatif para player mulai memenuhi game ini. Dan sebagian besar dari mereka kehilangan akal. Dalam keadaan normal biasanya aku langsung menuju ke sana untuk menetralkannya. Namun aku tidak diizinkan mengakses program interaksi. Kemudian kesalahan akibat aktifnya sistem tersebut mulai mempengaruhiku secara bertahap dan akhirnya akun pun hancur. Tapi pada suatu hari, aku melihat ada mental dari 2 pemain dengan parameter yang sangat berbeda dari kebanyakan player lainnya. Kegembiraan, ketentraman, tapi bukan hanya itu saja. Agar aku bisa mendekatkan diri dengan kalian, aku mulai menjelajahi berbagai wilayah. Kedengarannya aneh, tapi aku benar-benar ingin bertemu dengan kalian. Mendengar hal itu Kirito pun bertanya kepada Yui. Apa yang Yui inginkan? Dia pun menjawab ingin bersama kalian. Namun dikarenakan Yui telah menghancurkan monster sebelumnya. Sekarang Kardinal menganggapnya sebuah sistem yang mempengaruhi keseimbangan permainan. Dan hal itu tidak diperlukan. Kardinal akan menghapus Yui dari sistem permainan. Tiba-tiba tubuh Yui mulai menghilang. Namun sebelum sistem Yui menghilang, Kirito mencoba mempertahankan sistem Yui dan merubahnya menjadi sebuah objek.
Setelah itu Kirito dan Asuna kembali ke kota, dan bertemu dengan Heathcliff Komandan Serikat Kesatria Jiran untuk membahas pemburuan bos selanjutnya. Sebelumnya dilakukan penyelidikan dengan mengirim 25 anggota serikat ke ruangan bos tersebut. Saat memasuki ruangan tidak bisa melakukan teleportasi dan pintu pun tertutup. 5 menit setelahnya pintu terbuka namun player yang dikirimkan sudah menghilang. Kirito pun bersedia untuk ikut di ekspedisi penyerangan bos tersebut yang dipimpin oleh Komandan Heathcliff sendiri. Para serikat yang ikut ekspedisi berkumpul di area tengah, dan mereka pergi bersama-sama ke ruang bos itu. Mereka pun memasuki ruangan. Bos itu sudah menunggu mereka di atap ruangan. Bos itu bernama Skull Reaper. Pertempuran pun dimulai. Pertempuran ini terlalu berat. Hanya dengan sekali serang, player level tinggi pun meninggal. Namun berkat kerja keras, semangat, dan kekompakan serikat, akhirnya Skull Reaper pun dikalahkan. Mereka pun istirahat sejenak sebelum naik ke lantai setelahnya. Melihat kekuatan Skull Reaper yang mengerikan, para player pun tidak bisa mengira-ngira kekuatan bos lantai selanjutnya. Saat istirahat Kirito tidak sengaja melihat bar stamina milik komandan yang masih belum berwarna kuning. Tiba-tiba Kirito melancarkan serangan ke Komandan Heathcliff dan muncul tulisan Immortal Object atau objek kekal. Kirito pun sudah mengira ada yang aneh dengan Komandan Heathcliff. Hal itu dia sadari saat pertarungan duel 1 lawan 1 dengan komandan. Dia merasa kecepatan Heathcliff begitu cepat di saat-saat akhir. Dan Kirito pun berpikir ulang, bahwa tidak ada hal yang lebih membosankan daripada melihat orang bermain game RPG. Kirito pun menyebut nama sebenarnya Heathcliff. Kayaba Akihiko. Kayaba pun kagum dengan Kirito karena mengetahui sejauh itu. Walaupun memang dia pernah melakukan kesalahan saat melakukan duel, dia tidak menyangka kemampuan Kirito di luar ekspektasinya, dan membuatnya menggunakan sistem over assist untuk menghindari serangan terakhir Kirito. Dia sudah merencanakan hal ini di mana bos terakhir di game ini adalah dia, yang merupakan pemain terkuat di game ini, dan pahlawan yang melawannya adalah orang yang mendapatkan skill pedang ganda yaitu Kirito, yang merupakan player dengan respon tercepat di game ini. Kayaba pun memberikan hadiah kepada Kirito dikarenakan sudah mengungkap hal itu, dan memberikan kesempatan untuk mengajaknya duel ke Mabali. Kayaba pun menggunakan sistem pelumpuh ke semua player yang ikut ekspedisi, agar bisa berduel 1 lawan 1 melawan Kirito. Kirito pun menyetujui hal itu. Pertempuran Kayaba dan Kirito dimulai. Kecepatan Kirito masih belum bisa melawan Kayaba. Pedang Kirito pun patah, dan Kayaba melancarkan serangan ke Kirito. Namun tiba-tiba Asuna datang dan menyelamatkan Kirito. Asuna pun menghilang. Kirito pun terlihat putus asa melihat Asuna meninggal. Kayaba pun menusuk Kirito hingga stamina Kirito habis. Namun saat avatar Kirito mulai pecah, pecahan itu kembali lagi dan membuat Kirito bisa menghunuskan pedang ke Kayaba. Kayaba pun kalah dan permainan selesai. Seluruh player pun mendapatkan notifikasi tersebut. Setelah itu Kirito dipindahkan ke langit SAO, di sana ada Asuna, dan tiba-tiba muncul Kayaba Akihiko yang menjelaskan tujuannya membuat game ini. Dia ingin membuat dunia yang melampaui dunia nyata. Namun dia juga tidak menyangka ada player yang bisa melampaui dunia yang dia buat.
Dan dia memberitahu kalau sebentar lagi game ini akan lenyap dan semua player S2 bisa keluar dari game ini. Akhirnya Kirito pun terbangun dari permainan. 言い忘れていたな。と、多分、先月で16歳。